Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah belajar tentang rangka dan sendi. Sekarang saatnya kita belajar tentang otot. Nah, apa itu otot? Nanti kita belajar bersama. Sekarang jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan materi video dari Bu Naila tentang IPA. Nah, sekarang apabila kalian melihat sampah di lingkungan kalian yang berserakan, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian punya pilihan kan? Pilihan pertama, kalian akan mengambil sampah tersebut dan membuang di tempat sampah. Pilihan kedua, kalian akan membiarkan saja. Nah, pada saat kalian mengambil sampah, tangan kalian bekerja secara sadar memungut sampah tersebut. Jadi, apa yang kita pelajari saat ini? Mari kita belajar untuk pertemuan hari ini. Otot. Otot adalah alat gerak aktif. Jadi otot dikatakan alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan rangka. Jadi pada kerangka tubuh manusia, tulang-tulang yang tadi pada kerangka itu ditempeli oleh otot. Jadi apabila kalian bilangnya daging, itu sebenarnya adalah kumpulan dari otot-otot. Jadi itu dia merupakan alat gerak aktif untuk menggerakkan rangka tubuh manusia untuk dapat bekerja atau dapat berjalan dan yang lain, beraktivitas. Nah, sekarang coba lihat gambar di sini. Ada banyak macam-macam otot. Ada berapa sekarang macam-macam otot? Ya benar, ada 3. Yang pertama yaitu apabila dari otot tangan itu diperbesar, bentuknya seperti berikut. Itu dinamakan otot lurik atau otot rangka. Terus yang kedua ada otot jantung, bentuknya seperti itu. Dan yang ketiga ada otot polos, yaitu otot yang ada pada usus atau organ dalam manusia. Sekarang kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama yaitu otot lurik. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Otot lurik bentuknya seperti silindris, ada hitam-hitam, ada yang punya 1, ada yang hitam-hitamnya 2. Coba yang kalian lihat bagian atas juga hitam-hitamnya ada yang 1, ada yang 2. Nah, ada yang banyak juga. Sekarang ciri-cirinya apa? Disebut sebagai otot lurik karena bentuk silindris, memanjang dan terdapat garis-garis. Di sini otot lurik atau otot rangka di sini adalah bentuknya silindris, memanjang dan terdapat garis-garis di situ. Nah, biasanya di daerah kita itu ada namanya batik. Nah, ada batik lurik. Pasti kalian tahu kan kalau batik lurik itu batiknya yang bergaris-garis. Jadi yang manjang-manjang, garis-garis manjang itu namanya lurik. Terus yang kedua, mempunyai inti banyak di tepi. Jadi di tepi pada otot lurik itu ada intinya, ada yang 1, ada yang 2, dan ada yang banyak. Jadi dia mempunyai banyak inti di tepi. Nah, tadi yang hitam-hitam itu namanya inti sel atau nukleus. Dia cepat lelah saat bekerja dengan sadar. Jadi dia dapat bekerja apabila dia diperintah oleh otak dan dia bekerja secara sadar. Kecepatan responnya cepat, terletak di rangka karena melekat pada rangka, makanya dia dikatakan otot rangka karena dia menempel pada rangka. Yang kedua yaitu otot polos. Gambarnya otot polos, dia berbentuk seperti gelendang meruncing bagian pinggir-pinggirnya. Jadi pojok kanan pojok kirinya dia meruncing. Ciri-cirinya yang pertama berbentuk gelendang dan ujung selnya meruncing. Mempunyai 1 inti terletak di tengah. Jadi setiap gelendongnya yang ada runcingannya di bagian kanan dan kiri itu ada intinya 1 di tengah. Bekerja secara tidak sadar. Jadi otot polos itu dia bekerja tidak sadar. Kita tidak sadar otot polos itu dia selalu bekerja yang ada pada organ tubuh manusia, seperti pada lambung dia akan meremas-remas makanan, ada junjut-junjutnya. Terus kecepatan respon lambat. Dia mempunyai kecepatan respon yang lambat. Terus terletak pada organ dalam seperti tadi dinding lambung, usus halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Sekarang
Yang ketiga yaitu otot jantung. Nah, bentuknya seperti berikut, hampir sama seperti otot lurik namun dia bercabang. Di sini ciri-cirinya yaitu berbentuk silindris, terdapat garis-garis dan bercabang. Jadi dia bercabang, terdapat garis-garis. Mempunyai satu inti sel dan terletak di tengah. Jadi inti selnya itu di tengah pada garis-garis. Ada garis hitam yang tebal itu, setiap garisnya berisi satu inti sel. Jadi dikatakan dia mempunyai satu inti sel. Bekerja secara tidak sadar, karena jantung itu dia bekerja secara tidak sadar. Apabila bekerja secara sadar, pasti kalian akan lupa kapan akan memerintah jantung untuk bekerja. Makanya jantung bekerja secara tidak sadar. Kecepatan responnya sedang, terletak pada organ jantung, makanya dia dikatakan otot jantung. Terus sekarang mekanisme kerja dari kerja otot bisep dan trisep. Dia bekerja secara antagonis atau berlawanan. Contohnya pada gambar di samping. Jadi coba kalian sekarang kepalkan tangan kalian. Ukur diameter dari lengan atas kalian. Nah, di situ ada namanya otot bisep. Jadi otot bisep itu apabila kalian mengepalkan tangan yang atas itu namanya otot bisep. Dikatakan otot bisep karena dia mempunyai dua tendon. Dua tendon adalah seperti dua tali atau dua pita. Jadi yang warnanya putih bagian atas itu ada dua. Nah, itu namanya otot bisep. Dikatakan otot bisep. Nah, di situ dikatakan apabila otot bisep berkontraksi, coba lihat di situ otot bisepnya berkontraksi itu dia menegang, akan mengeras. Jadi dia mengembang. Nah, di sini bagian bawahnya otot trisepnya akan relaksasi, dia akan mengendur. Dikatakan otot trisep karena dia memiliki 3 tendon. Jadi tendon itu yang putih-putih tadi. Nah, ini jadi otot bisep kontraksi, otot trisep relaksasi. Yang kedua yaitu setelah kepalan tangan kalian, sekarang kalian menurunkan tangan kalian. Jadi pada saat menurunkan tangan kalian mengukur lagi berapa diameter tangan kalian bagian lengan atas. Nah, di situ pada saat lengan kalian diturunkan, otot bisep dia berelaksasi, sedangkan otot trisepnya berkontraksi. Jadi kebalikan. Sekarang yang trisepnya yang bagian bawah dia menegang, menggelendung. Nah, itu namanya kerja otot secara antagonis salah satunya. Sebenarnya kerja otot secara antagonis ada banyak, tapi yang dibahas hanya satu. Sekian materi tentang otot. Semoga kalian paham. Kalau kalian belum paham, bisa diputar ulang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.